dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kembali dibangunkannya, dan mudah-mudahan ketika kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kita semakin banyak berzikir, semakin banyak mengingat Dia yang pemberi nikmat. Salah satu dari bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah adalah ketika kita menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Dia yang pemberi nikmat. Mudah-mudahan langkah kaki kita pada pagi ini ke rumah Allah bisa sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan duduknya kita di majelis ilmu, mudah-mudahan itu juga bagian dari bentuk syukur, mensyukuri sehat, mensyukuri semangat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita yang sesungguhnya di mata Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan di sisi Allah itu dengan dua hal, dengan iman dan dengan ilmu. Ayatnya adalah yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka diberikan ilmu. Diberikan ilmu berarti ada yang memberikan, dan yang memberikan ilmu itu adalah Allah. Ilmu tidaklah kita dapatkan dengan semata-mata kecerdasan kita. Ilmu tidaklah kita dapatkan dengan semata-mata semangat untuk belajar, tapi ilmu didapat ketika Allah yang memberikannya. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya sering meminta tambah ilmu kepada Allah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan beri saya rezeki pemahaman dari ilmu yang diberikan. Diminta kepada Allah, dan pemahaman itu ternyata adalah rezeki. Kalau dibilang rezeki, kita tidak mesti hanya mengingat harta, materi. Ternyata pemahaman agama pun itu adalah bagian dari rezeki yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin taat, kita semakin mencintai sunnahnya, kita semakin istiqamah insyaallah berada di atas garis yang telah disampaikan dan diajarkan oleh beliau sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita bisa mendapatkan buahnya, kita bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Dimudahkan di mahsyar, dimudahkan di hisab,
dan mudah-mudahan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Setelah pensyarah memberikan penjelasan apa yang ditulis oleh musannif atau penulis buku tentang pentingnya tauhid dan bahaya, untuk menyampaikan satu persatu kaidah yang ada di dalam kitab Al-Qawaidul Arba'. 4 kaidah penting dalam memahami tauhid atau dalam memahami akidah Islam. Pagi ini insyaallah kita akan mulai dengan Al-Qaidatul Ula. Kaidah yang pertama. Qala al-musannif rahimahullah, al-qa'idatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Kaidah yang pertama itu adalah bahwa sesungguhnya engkau tahu atau harus tahu annal kuffar allazi qatalahum Rasulullah, bahwa sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna, mereka menetapkan, mereka meyakini bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang khaliq, dialah yang mudabbir, dialah yang mencipta, dia yang mengatur alam ini. Jadi kita harus tahu bahwa sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi dulu itu, orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah yang diperangi oleh beliau, mereka adalah meyakini, menetapkan, mengikrarkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah khaliq, pencipta dan mudabbir, pengatur alam. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, bahwa sesungguhnya yang demikian itu belumlah memasukkan mereka ke dalam Islam. Artinya mereka meyakini bahwa Allah sebagai khaliq, Allah sebagai mudabbir, itu belum membuat mereka disebut sebagai seorang yang muslim. Mereka belum Islam, walaupun mereka meyakini bahwa Allah adalah khaliq, Allah adalah mudabbir, Allah adalah razik, pemberi rezeki. Belum. Artinya apa? Yang membuat seseorang disebut muslim bukanlah sekadar meyakini bahwa Allah sebagai sang pencipta. Ini yang nanti biasa disebut, atau yang biasa kita berikan penjelasan, ini disebut dengan tauhid rububiyah. Artinya meyakini tauhid rububiyah saja, yakin Allah sebagai khalik, belumlah membuat mereka disebut sebagai muslim. Karena Nabi dulu memerangi orang-orang jahiliyah, memerangi orang-orang musyrik, mengajak mereka untuk berislam, padahal mereka sudah meyakini Allah adalah khalik. Satu ayat yang diangkat oleh musannif dalam kaidahnya, untuk kaidahnya adalah di dalam surat Yunus ayat 31. Bunyinya adalah Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Ammay yamlikus sam'a wal absar, atau siapa pula yang memiliki pendengaran dan penglihatan?
Pendengaran kita, penglihatan kita ini milik siapa? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan tanyakan juga kepada mereka, siapa pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, siapa pula yang mengatur urusan ini semua. Fasayaqulunallah, maka mereka pasti berkata Allah. Faqul afala tattaqun, ketika mereka sudah mengatakan bahwa itu semua adalah Allah, maka katakan juga kepada mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian mau menjadi orang yang bertakwa? Tidakkah kalian takut kepada Allah? Tidakkah kalian mau beribadah? Afala tattaqun itu ajakan untuk bertauhid uluhiyah. Sedangkan yang disebutkan sebelumnya itu semua adalah rububiyatullah. Rububiyah Allah itu maksudnya adalah kita mengimani semua yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan Allah yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun selain Dia, wajib itu kita imani. Sedangkan uluhiyah itu beribadah kepada Allah atau memberikan ketaatan kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Salat kita karena Allah. Berdoa kita meminta hanya kepada Allah. Tawakal kita hanyalah kepada Allah. Itu adalah uluhiyah. Itu ibadah kita kepada Allah. Ibadah itu ada ibadah hati, ada ibadah amal zahir. Ibadah hati itu iman, tawakal, sesuatu yang dikerjakan oleh hati kita. Nah, mereka diajak setelah mereka menjawab bahwa semua yang rububiyah tadi itu mereka akui, mereka yakini. Apa saja? Ini, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi? Dari langit, hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hujan yang diturunkan, tanah menjadi subur, tanam-tanaman menjadi tumbuh. Setelah tumbuh dia bisa berbuah, setelah berbuah dia bisa dimakan. Itu semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun hujan, tumbuhlah rerumputan, rumput-rumput. Nanti rumput dimakan oleh sapi, sapi disembelih kemudian bisa dimakan. Itu namanya rezeki yang datang dari Allah, yang dari langit. Dan rezeki yang datang dari bumi. Karena kita tinggal di muka bumi, kita tinggal antara langit dan bumi. Maka rezeki kita datang dari dua sisi itu. Datang dari langit dan juga datang dari bumi. Berapa banyak rezeki yang telah disediakan oleh Allah, bahkan kita tak pernah bisa menghitungnya. Buah-buahan, lain musimnya, lain buahnya, lain bulannya, lain buahnya yang tumbuh, yang berbuah. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa beda-beda buah yang tumbuh dalam setiap musim? Musim panas ini buahnya, musim dingin lain pula buahnya. Karena itulah yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Itulah yang dibutuhkan oleh fisik kita. Apakah setiap bulan duku berbuah? Tidak, ada saatnya habis. Tapi saat buah duku habis, datang buah yang lain. Siapa yang menumbuhkan itu semua? Siapa yang mendatangkan? Itu adalah Allah. Ternyata orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy, saat ditanya dengan hal-hal yang seperti itu, mereka tahu bahwa yang memberi rezeki dari langit dan bumi itu adalah Allah. Tanya juga kepada mereka, wahai Muhammad, may yamlikus sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Ini pendengaran, penglihatan kita ini Allah yang memberikan. Satu ketika nanti, satu saat dia bisa ambil. Kalau dia sudah ambil, berarti kita tidak bisa menolak. Ada orang-orang yang sudah tidak bisa mendengar lagi. Ada orang-orang yang sudah tidak bisa melihat lagi. Kalau Allah sudah ambil,
Oleh karena itu, selagi diberikan oleh Allah, berarti tujuannya adalah untuk mensyukuri Dia yang memberi. Maka gunakanlah mata, gunakanlah telinga untuk bersyukur kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kita dengan menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang memberikan. Ternyata orang-orang jahiliyah pun tahu kalau itu yang memberikan adalah Allah, yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu tanyakan lagi wahai Muhammad, wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa pula yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Apa maksudnya ini? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ada sesuatu yang berasal dari yang mati kemudian dia menjadi hidup. Adam diciptakan dari segumpal tanah. Sesuatu yang mati darinya jadi sesuatu yang hidup. Kalau seandainya ada batang ubi dan dipotong-potong batang ubi itu, bagi kita itu sudah mati. Tapi coba tancapkan ke tanah. Tunggu beberapa lama, beberapa hari. Dia akan mulai hidup. Siapa yang menghidupkan itu? Yang berasal dari sesuatu yang bagi kita itu sudah mati. Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kebalikannya, yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa pula yang bisa mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Berasal dari yang hidup, keluar darinya sesuatu yang mati, dan itu pasti bermanfaat. Lebah mengeluarkan madu. Lebah mengeluarkan madu. Dan madu bermanfaat bagi manusia. Dari makhluk-makhluk hidup, maka Allah keluarkan darinya sesuatu yang mati. Kambing, onta, sapi, dia bisa mengeluarkan susu. Apakah susu datang begitu saja? Apakah muncul tiba-tiba begitu saja? Apakah kita mau mengembalikannya kepada hukum alam? Kalau sempat kita mengembalikannya kepada hukum alam, berarti lebih parah pula kita lagi dari orang-orang jahiliyah dulu. Karena mereka tahu kalau itu yang mengeluarkannya adalah Allah. Maka ada orang-orang ateis. Orang-orang ateis itu orang-orang tidak percaya dia kalau ada Allah yang melakukan berbagai hal. Dia mengira itu hanya sebagai hukum alam. Bahkan dia mengira bisa menghidupkan sesuatu dengan perbuatan dia. Karena dikiranya apa yang dia lakukan lalu tumbuh, itu dikiranya dia yang menghidupkan. Padahal kalaupun seandainya ada, karena kalau orang-orang ateis, kalau pekebun, petani, tukang kebun, itu dia mengira itu kena hukum alam. Ketika petani menanam, ya tumbuhlah dia. Jadi dia tidak membawa Allah dalam kejadian itu, dalam peristiwa itu. Tentu saja itu adalah satu keyakinan yang salah. Ada kemampuan mereka untuk melakukan hal yang seperti itu, tetapi hanya sebatas itu saja. Ada dalam kitab Ta'liqah ala Syarhis Sunnah, ditulis juga oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, itu ada kisah salah seorang dari ateis yang mengaku-ngaku bahwa dia bisa mencipta. Apa katanya? Saya bisa mencipta. Lalu orang-orang yang hadir ngomong, apa buktinya? Apa yang telah kamu ciptakan? Baik, katanya. Diambilnya sepotong daging, dicincang-cincangnya daging itu, lalu disiramnya daging itu dengan kotoran-kotoran, dimasukkan ke dalam botol, lalu ditutup. Dan dibiarkannya 3 hari atau beberapa hari. Setelah 3 hari, diajak kembali orang-orang yang bertanya tadi, ayo sini, tengok ciptaan saya.
dibukalah tutupnya, maka muncullah ulat-ulat banyak sekali. Iyalah daging kasih kotoran, ditutup di tempat yang tersembunyi, dibuka setelah beberapa hari. Inilah ciptaan saya. Kata orang ateis tadi, dia mengira itu adalah ciptaan dia. Lalu yang hadir nanya, berapa jumlahnya? Bingung dia. Berapa yang jantan, berapa yang betina? Bingung juga dia. Kamukah yang memberi rezekinya kalau hidup? Ini kapan matinya nih? Bingung dia. Setiap kali ditanya, dia tidak bisa menjawab. Fabuhital ladzi kafar. Mati kutu yang kafir tuh, si ateis tadi. Oleh karena itu, dugaan dia mencipta itu saja, itu sudah salah. Kalaupun ingin dianggap benar, anggap aja dia yang, karena dia yang mulai proses tadi. Tapi, tahu dia berapa jumlahnya? Berapa jantan, berapa betina? Tapi Allah tahu enggak? Inilah yang rububiyah tadi itu. Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan dia rezeki, Allah pula yang mematikan. Maka tadi yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dari daging yang sudah mati itu bisa keluar yang hidup. Keluarlah ulat-ulat yang tadi itu. Dari yang mati bisa keluar yang hidup. Ayat yang mengatakan, siapa yang melakukan itu? Ternyata orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang kafir menjawab, dia tahu kalau pelakunya adalah Allah. Ini rububiyah. Jadi yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan yang terakhir ditanyakan, wa may yudabbirul amra. Siapa yang mudabbir? Siapa yang mengatur ini semua? Perkara ini urusan siapa ini? Untuk semua pertanyaan tadi mereka menjawab fasayaqulunallah. Mereka pasti akan menjawab Allah. Mereka akan menjawab Allah. Berarti ini adalah keyakinan tentang rububiyahnya Allah. Semua mereka jawab. Kalau urusannya dengan perbuatan Allah. Yang memberi rezeki, yang memiliki telinga pendengaran kita, mata dan penglihatan kita. Yang menghidupkan yang mati dari yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengatur semua perkara ini. Ternyata mereka tahu adalah Allah. Tapi keyakinan seperti itu lam yudkhilhum fil Islam, belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Belum mereka disebut sebagai muslim meskipun mereka sudah yakin akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meyakini rububiyah itu, faqul, Allah meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tanyakan juga kepada mereka, afala tattaqun? Tidakkah kalian mau bertakwa? Tidakkah kalian mau takut kepada Allah? Tidakkah kalian mau taat dan tunduk kepadanya? Karena kalau sudah persoalan takwa, itu bukan lagi persoalan rububiyah, tapi ini adalah persoalan uluhiyah. Persoalan uluhiyah, bagaimana semua bentuk ketaatan dan ketakwaan kita harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena uluhiyah, keyakinan uluhiyah itulah yang membuat kita baru disebut sebagai seorang muslim. Oleh karena itu orang-orang jahiliyah dulu untuk mengatakan Allah Khaliq bisa. Tapi kalau untuk mengatakan la ilaha illallah tidak bisa. Untuk mengatakan hal-hal yang sifatnya itu adalah uluhiyah, maka mereka tidak bisa. Inni akhafullah, mereka tidak bisa itu. Inni atawakkalu 'ala Allah, saya bertawakal hanya kepada Allah.
mengucap itu mereka tidak bisa. Walaupun mereka yakin bahwa Allah Khaliq, Allah Razik. Dan itu mereka tidak disebut Muslim. Abdul Muthalib itu ketika dia berhasil menggali kembali sumur Zam-Zam, dia tahu kalau itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu dia kalau itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin itu terjadi kalau seandainya Allah tidak menghendaki. Nah, banyak sekali bukti-bukti bahwa untuk rububiyah mereka sangat meyakininya. Nah, ikhwati fillah, ini adalah merupakan kaidah yang sangat agung. Hadza aslun azim wa qaidatun muhimmah. Ini adalah prinsip dasar yang sangat mulia, wa qaidah muhimmah, dan kaidah yang penting yang mesti kita pahami, bahwa sesungguhnya keislaman seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh keyakinan mereka terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang harus ada adalah pada uluhiyah. Oleh karena itu, membagi-bagi tauhid kepada rububiyah dan uluhiyah, kalaupun memang tidak datang langsung dari Nabi, ya tidak sodo di pembagian dari Nabi kan. Tetapi berdasarkan kepada ayat-ayat yang ada dan hadis-hadis yang ada, kita tidak akan mungkin lari dari pembagian tauhid itu. Tidak mungkin kita tidak membaginya. Ada yang berhubungan dengan rububiyah dan ada yang berhubungan dengan uluhiyah. Ini sajalah contohnya. Dalam satu ayat ada situ rububiyah dan ada di situ uluhiyah. Siapa yang memberi rezeki dari langit dan bumi? Itu adalah persoalan rububiyah. Orang kafir yakin Allah. Tapi afala tattaqun? Tidakkah kalian mau bertakwa kepada Allah? Ini sudah persoalan uluhiyah, dan itu tidak ada pada orang-orang kafir. Maka di sini juga dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir dulu yang mereka menyembah patung itu, mereka yakin bahwa bukan patungnya yang mencipta. Mereka yakin bahwa sesungguhnya bukan patungnya itu yang memberi rezeki. Kalau seandainya mereka yakin bahwa yang memberi rezeki adalah patung, tentu itu jawabannya. Siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Kalaulah mereka yakin bahwa patung-patung itu bisa memberi rezeki, pasti mereka akan jawab juga, tuh, patung. Tapi ternyata jawaban mereka bukan itu. Jawaban mereka justru adalah Allah. Maka mereka sangat tidak meyakini bahwa yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, mereka yakin bahwa itu bukanlah al-asnam, bukanlah patung-patung yang mereka sembah. Lalu kenapa mereka sembah? Kalau begitu, kenapa mereka sembah? Itu nanti ada pada kaidah kedua jawabannya. Nanti kita akan sampai kepada jawaban itu. Sudah yakin bukan patung itu yang memberikan mereka kehidupan. Karena Allah yang yuhyi wa yumit, yang menghidupkan, yang mematikan. Mereka datang ke patung-patung itu. Kenapa coba? Mana akalnya? Padahal sudah yakin bukan dia yang melakukan. Ini lagi-lagi hanya ada pada level rububiyahnya saja, tetapi untuk ketaatan mereka tidak mau memberikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang jahiliyah dulu juga sering mengatakan, kami punya Tuhan 6 katanya. 5 di bumi, 1 di langit. Yang 1 di langit ini, itulah yang mencipta,
yang memberi rezeki. Dan dia bilang juga, Allah, Tuhan yang mencipta itu ada di langit. Tetapi yang 5 yang di bumi ini, itu yang mereka berikan ketaatannya. Dan disitulah kesalahan besar. Itulah yang membuat mereka menjadi tidak mungkin disebut sebagai seorang muslim. Jadi, ikhwati fillah, maka dari sini dan dari ayat-ayat yang lain, musannif memang menyebutkan hanya satu ayat saja, itu karena karena ringkasnya beliau dalam menulis. Beliau tidak membuat ayat yang banyak-banyak, cukup satu ayat yang mewakili. Karena dia juga sekedar untuk membuktikan bahwa sesungguhnya kaidah pertama ini diambil dari Al-Qur'anul Karim. Sebab dalam muqaddimah kemarin dikatakan bahwa kaidah-kaidah ini adalah merupakan kaidah yang semuanya bersumberkan kepada Al-Qur'anul Karim. Itulah sebabnya nanti kita lihat dalam setiap kaidah yang beliau sampaikan selalu menyebutkan ayat, meskipun hanya menyebutkan satu ayat saja. Tapi pensarahnya itu menyebutkan ayat-ayat yang lain yang mendukung, yang sejalan dengan apa yang disebutkan dengan yang pada bagian atas. Apa contohnya? Umpamanya dikatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah saja, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian syirikkan. Ini perintah untuk beruluhiyah. Tidak cukup hanya keyakinan pada rububiyah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Kami sungguh telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa gunanya? Untuk menyampaikan akidah. Apa itu? An i'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Kalau di atas tadi wala tusyriku bihi syai'a, jangan syirikkan dia. Ada ayat yang lain, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, ayo ta'alau, mari kita, sini kalian, saya bacakan kepada kalian ma harrama rabbukum alaikum, apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian untuk kalian. Berarti yang mengharamkan sesuatu siapa? Yang menghalalkan sesuatu? Allah. Allah yang mengatakan ini haram, Allah yang mengatakan ini halal. Oleh karena itu kalau seandainya ada makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, lalu kita makan juga, berarti kita menentang Allah. Ada hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah, lalu kita bantah, berarti kita membantah keputusan Allah. Lalu setelahnya la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama itu bagian dari rububiyah. Tapi ketika dikatakan la tusyriku bihi syai'a, jangan kalian syirikkan Allah itu dengan sesuatu apapun, berarti itu sudah kembali kepada persoalan tauhid, persoalan uluhiyah, karena syirik itu adalah sesuatu yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, oleh karena itu dikatakan di sini ada banyak ayat, saya tidak sebutkan semuanya. Fala yakunul mar'u muwahhidan lillah bimujarradi iqrari bi anna ar-rabba wal khaliq wal raziq wal mun'im huwa Allah. Maka seseorang tidak akan disebut sebagai bertauhid kepada Allah belum dia bertauhid kepada Allah, bahkan belum muslim, kalau seandainya bimujarradi iqrarihi, semata-mata dengan mengikrarkan, meyakini, menetapkan bahwa sesungguhnya Rabb, Khalik, Razik, Mun'im, yang memberi nikmat huwa Allah,
adalah Allah. Seseorang belum akan disebut sebagai muwahhid, bertauhid, kalau seandainya sekedar dia mengikrarkan yang ini, yang rububiyah tadi. Bal la yakunu muwahhidan illa, tidaklah dia akan disebut sebagai muwahhid, orang yang benar-benar bertauhid, illa idza jaa bitauhidil amali allazi huwa ikhlasul ibadah, kecuali jika dia mendatangkan atau jika sudah ada padanya at-tauhidul amali, tauhid mengesahkan Allah pada amal dia, pada amalan kita diesakannya Allah, allazi huwa, yaitu ikhlasul ibadah lillah, ikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah, wa ifraduhu subhanahu biha duna siwah, dan mengesahkan dia dalam semua bentuk ibadah kita duna siwah, dan tidak membawa-bawa selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa contoh ibadah yang disebutkan di sini, wala yad'u illallah, tidaklah dia berdoa meminta kecuali kepada Allah. Wala yastaghitsu illa billah, dia tidak akan beristighasah, tidak akan dia minta tolong pada saat dia kesulitan, illa billah, kecuali hanya kepada Allah. Wala yusalli wala yasjud wala yarka' illa lillah, tidaklah dia salat, sujud, ruku kecuali hanya kepada Allah. Wala yazbah, dan tidak pula dia menyembelih. Wa yanzar, dan tidak pula dia bernazar, illa lillah, kecuali hanya untuk Allah. Karena itu semua adalah bagian dari ibadah. Menyembelih, bernazar, itu semua adalah bagian dari ibadah yang harus semata-mata untuk Allah. Oleh karena itulah kalau kita menyembelih, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha besar, maka sembelihan kita menjadi sah karena kita menyembelih atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yatawakkal wa yarju wa yakhafu illa minallah, tidaklah dia itu bertawakal atau berharap atau takut, memberikan rasa takutnya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal, bertawakallah kepada Allah, jangan bertawakal kepada tangkal, bertawakal kepada jimat. Karena berapa banyak mantra-mantra, jimat-jimat yang membuat orang menjadi lebih tenang dalam melakukan perjalanannya. Kalau tinggal jimat itu pulang dia menyemputnya, seolah-olah kalau itu tidak dibawa dia akan celaka. Berarti dia sudah merubah tempat bertawakal dia, tidak lagi hanya kepada Allah, semata-mata kepada Allah saja, tapi sudah meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yarju wa yakhaf, mereka berharap, mereka takut. Ini takut seperti yang dulu pernah dijelaskan dalam kajian Al-Usulus Tsalatsa, itu takut bukan takut tabi'i, takut kepada sesuatu yang memang itu harus diberikan kepada Allah. Kalau takut secara tabi'i, nampak ular kobra umpamanya, ya takut tabi'i itu bukan merusak akidah, bukan merusak tauhid. Takut kita kepada singa umpamanya, wajar kita takut. Pada buaya, wajar kita takut. Bukan takut itu maksudnya, tetapi takut yang hanya boleh kita berikan kepada Allah. Takut dengan rezeki kita yang akan diambil oleh orang, khawatir nanti kita diganggu oleh makhluk halus agar panen tahun ini berhasil, maka perlu ada disumbangkan sesembahan. Maka disembelihlah sapi, kepalanya nanti dihanyutkan di sungai mana atau diletakkan di kaki bukit mana supaya tidak diganggu oleh makhluk halus, atau supaya buah-buah ini tidak rusak. Ini menyalahi akidah
bahkan itu merupakan bagian dari syirik yang itu adalah dosa besar. Jadi ikhwati fillah, semata-mata meyakini rububiyah belum membuat seseorang menjadi bertauhid. Yang membuat seseorang benar-benar bertauhid adalah dalam persoalan uluhiyah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. La syarikalah. Katakanlah, salatku, ibadahku, hidupku, matiku. Jadi salat kita, semua ibadah kita, nusuk itu ada mengartikan sembelihan, nusuk, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, la syarikalah. Tidak boleh ada kesyirikan. Inilah yang tidak mau diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Maka kalau seandainya kita tengok talbiyahnya orang-orang musyrik dulu ketika mereka tawaf, itu tawaf yang talbiyah yang mengandung syirik juga. Kan talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Orang-orang jahiliyah dulu dia tambah. Apa tambahnya? La syarika laka illa syarikun huwalak tamlikuhu wa mamalak. Itu tambahannya oleh orang jahiliyah. Padahal 2 kali diulang la syarikalak, la syarikalak. Ini enggak, la syarikalak illa, kecuali ada pula pengecualiannya dalam syirik itu. Kecuali syarikun huwalak. Kecuali ada syiriknya, ada sekutunya untukmu. Tamlikuhu wa mamalak. Kamu juga yang menguasai sekutu kamu tadi itu. Artinya tetap saja Allah yang menguasainya, tetapi dia mengatakan illa syarikun huwalak, itu sudah merupakan kesyirikan. Karena ayat-ayat mengatakan la tusyriku billah, la syarikalah, dia malah mengatakan illa syarikun huwalak, kecuali syirik yang juga untuk kamu. Berarti ada kesyirikan. Tidak mau mereka meninggalkan itu, tidak mau mereka melupakan untuk menjauhinya. Tidak bisa sama sekali. Meskipun mereka meyakini bahwa yang menciptakan adalah Allah. Mereka yakin bahwa patung-patung yang dia sembah tadi tidak bisa berbuat apa-apa. Yakin mereka. Apakah patung mencipta? Tidak. Apakah patungnya memberi rezeki? Tidak. Apakah patungnya menghidupkan? Tidak. Terus kok disembah juga? Inilah yang menyebabkan mereka disebut sebagai jahiliyah itu. Jadi jahiliyah itu mereka tidak kenal, mereka tidak tahu hak-hak Allah yang ada pada dirinya. Mereka tidak tahu apa yang menjadi kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, maka dengan ayat ini la syarikalah wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah saya diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah awwalul muslimin, orang yang pertama berislam. Ai bihadzat tauhid wal ikhlasu lillah. Artinya Islam seseorang, iman seseorang itu adalah bihadzat tauhid wal ikhlas. Dengan tauhid ini, dengan uluhiyah, dan dengan mengikhlaskan semua ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat mudah bagi kita insyaallah untuk memahami kaidah kita pada pagi hari ini, bahwa sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul dulu, semua mereka
meyakini rububiyahnya Allah. Tetapi itu semua belum membuat mereka menjadi muslim. Belum disebut sebagai muslim. Dan ini pelajaran besar bagi kita. Jangan remehkan persoalan syirik. Jangan anggap enteng masalah syirik. Karena syirik itulah yang akan menggugurkan amalan dan menggugurkan keislaman kita. Kesyirikan itulah. Kalau seandainya kita menyadari, tapi satu hal perlu, karena ini jadi subhat terus. Ketika kita mengatakan satu perbuatan syirik, kita sedang bicara perbuatan, bukan sedang menghukumi orangnya. Umpamanya ada seorang muslim, dia melakukan kesyirikan, kita katakan bahwa itu adalah perbuatan syirik yang tidak diampuni oleh Allah nanti di hari akhir, kalau tidak meminta ampun. Tetapi ungkapan seperti itu, kita sedang mengoreksi perbuatan yang salah, bukan sedang menghukumi dia masuk neraka. Nah, ini yang sekarang ini yang mereka memusyrikkan umat Islam sedunia. Mereka mengafirkan umat Islam sedunia. Siapa yang dikafirkan? Orangnya itu mesti iqamatul hujjah, mesti tegakkan dulu hujjah pada dirinya. Siapa tahu dia tidak pernah tahu dalam persoalan ini. Agar tahu makanya disampaikan. Agar paham makanya ada yang memberitahukan. Ketika banyak orang yang tidak mau memberitahukan, maka mesti ada orang-orang yang memberitahukan bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Berapa banyak orang yang sujud kepada kuburan para wali? Berapa banyak orang yang sujud pada kuburan? Merangkak itu, menjelang sampai ke kuburan itu. Itu untuk apa gunanya? Bukankah sujud hanya kepada Allah? Tidak usah dibawa-bawa alasan nanti dulu iblis sujud kepada Adam, tidak syirik dia. Kan banyak sebuahnya sekarang tuh kan. Dulu Yakub sujud kepada Yusuf. Udah selesai, itu urusan syariat mereka. Yang jelas dalam syariat Nabi kita yang mulia melarang untuk sujud kecuali hanya kepada Allah. Kalaulah boleh sujud kepada manusia, akan saya perintahkan istri sujud pada suami. Kalaulah boleh berarti tidak boleh. Itu aturan dalam syariat kita. Tidak usah membawa-bawa subuhat pada sujud-sujud yang lain. Siapa tahu itu adalah kekhususan pada syariat mereka. Sekarang kita fokus pada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak boleh sujud kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Jangankan kepada orang mati, kepada orang hidup saja tidak boleh. Ini enggak, kepada kuburan yang orangnya sudah hancur. Dan itu adalah bagian dari kesalahan dalam berakidah. Sujud itu adalah ibadah, dan ibadah kita lillah, hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ini sujud kepada kubur ini karena Allah juga Pak Ustaz? Tidak bisa. Karena babi disembelih pakai bismillah, dia tetap tidak akan menjadi halal. Babi sembelih pakai bismillah halal ya? Tidak. Karena memang dasarnya sudah haram dan dilarang oleh agama, oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka meskipun sempurna keyakinan rububiyahnya, tapi tetap saja syirik. Berarti gambaran dari apa yang terjadi pada masyarakat jahiliyah, karena disitulah larangan untuk mereka itu datang. Itu orang-orang yang datang meminta-minta kepada kuburan, wahai wali, wahai syekh, kami belum dapat jodoh, beri kami jodoh. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Dan banyak yang viral dalam persoalan ini. Ini bukan melarang untuk ziarah kubur. Karena sering itu kalau seandainya kita sampaikan hal-hal yang seperti ini nih, masa enggak boleh ziarah kubur?
Enggak. Ziarah kubur itu sunnah Nabi. Cuma ikuti panduan Nabi saat berziarah. Sekarang kalau seandainya ada orang yang meminta-minta kepada kuburan seperti itu, ingin dapat jodoh, dapat restu, apakah orang itu yakin kalau yang di kuburan akan mengabulkan? Enggak. Lalu kenapa terjadi? Ini jawabannya lagi-lagi pada kaidah yang kedua. Apa yang menjadi tujuan mereka sebenarnya untuk datang ke atau meminta-minta? Persis samalah seperti orang-orang yang datang ke patung-patungnya, mereka yakin bahwa bukan dia yang menghidupkan, bukan dia yang memberi rezeki, bukan dia nanti akan menentukan kehidupannya, tetapi untuk sekedar hanya bisa mendekatkan diri. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, hindari semaksimal mungkin perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan, karena itu bertentangan dengan uluhiyah, dan menjaga uluhiyah itulah yang membuat kita menjadi muslim, muwahhid, orang yang bertauhid yang sebenarnya. Ada beberapa penjelasan, insyaallah kita sambung pada besok subuh, karena cukup panjang juga. Ayat yang tadi itu diberikan juga penjelasannya oleh pensyarah, dan sekira untuk subuh ini kita cukupkan sampai di sini. Intinya bahwa sesungguhnya meyakini rububiyah saja belum membuat seseorang menjadi muslim. Orang-orang musyrik dulu tetap saja musyrik. Orang-orang jahiliyah dulu tetap saja jahiliyah, tetap saja diperangi oleh Nabi, meskipun mereka yakin bahwa Allah adalah pencipta. Kapan seseorang itu akan disebut sebagai muslim yang sebenarnya, menjadi muslim, muwahhid? Ketika mereka meyakini uluhiyah, ketika mereka memberikan ketaatannya hanya kepada Allah, ketika mereka bertawakal hanya kepada Allah. Seandainya mereka berikan hal-hal yang harusnya kepada Allah diberikan pada yang lain, berarti itu syirik. Berdoa yang mengabulkan hanyalah Allah. Berdoa hanya boleh meminta kepada Allah. Sekarang dia minta pada pohon-pohon besar. Mereka minta pada jin-jin, makhluk-makhluk gaib. Mereka minta pada para dukun dengan mantra-mantranya. Berarti itu bagian dari kesyirikan. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah dari semua bentuk perbuatan syirik. Sekira sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nah, tafadhol. Iya. Iya. Doa untuk bayi itu bukan Allah maghfir lahu, karena bayi belum berdosa. Si ibu je lah doakan Allah maghfir lahu, Allah. Padahal yang berdosa awak berdoa ni. Yang disolatkan dia tidak berdosa. Tapi kalau dia sudah mukallaf, sudah ada pembebanan hukum, maka doanya Allah maghfir lahu. Sebab kesalahan-kesalahan sudah mulai banyak, bahkan tidak terhitung lagi, maka perlu untuk didoakan. Ini juga pelajaran sebenarnya. Semua yang sudah mati itu memerlukan dan membutuhkan doa dari kita. Siapa saja. Walaupun kiai, walaupun habib, walaupun syekh. Apa kiai tidak ada dosanya? Apa habib tidak ada dosanya? Asal dia sudah mati, dia memerlukan doa. Bukan kita yang datang ke kuburannya minta didoakan. Maka solat jenazah itu menggambarkan bahwa yang mati itu memerlukan doa. Sekarang matilah orang besar, syekh,
alim kabir. Ndak itu doanya, ndak Allah maghfir lahu doanya. Sama kan? Ya Allah, ampuni dia. Nah, logika itu harus dipertahankan. Ada saja dia di hadapan kita, masih ada dia sudah mati, tapi di hadapan dia, di hadapan kita dia, tetap saja doanya Allahumma ighfir lahu. Apalagi kalau sudah ratusan tahun pula matinya dalam kubur itu, entah udah hancur dia. Sekarang kuburannya dikunjungi bukan untuk tujuan ziarah, tapi tujuan-tujuan yang di dalamnya ada kesyirikan. Maka kalau sudah mukallaf, maka doanya dia agar diampuni oleh Allah. Tapi kalau saatnya dia masih kecil, doa dikembalikan kepada orang tuanya. Maka di antara doanya, Allahumma ja'alhu faratan wa i'tibaran wa syafi'an. Ada beberapa doa itu, wa afrighis sabra ala qulubihim wa thaqqil mawazinahuma. Beratkanlah timbangan orang tuanya. Limpahkanlah kesabaran ke dalam hati kedua orang tuanya. Jadikanlah bayi ini sebagai tabungan bagi orang tuanya, sebagai pemberi syafaat, sebagai iktibar. Itu semua doa untuk orang tua. Maka orang tua yang kalau seandainya meninggal anak kecilnya, tidak mesti terlalu menangis. Karena itu nanti justru akan menjadi kebahagiaan dia nanti di hari mahsyar kelak. Allah jadikan itu sebagai tabungan, sebagai pemberi syafaat, sebagai iktibar. Dan doa kita untuk orang tuanya, berikan kesabaran, beratkan timbangan orang tuanya. Nah, jadi memang berbeda kita ketika menyolatkan orang-orang yang sudah mukallaf dengan anak-anak kecil yang memang belum ada pembebanan hukum, karena mereka belum tercatat sebagai pelaku dosa. Wallahu a'lam. Kalau memang untuk mendoakan dia, bukan Allah maghfir lahu. Tapi ketika kita ikut mendoakan kita semua yang lain, umpamanya, maka ada pula nanti doa, ada yang khusus untuk dia, tapi ada yang untuk sama-sama, untuk bersama-sama. Kalau di kuburannya, ya kita juga tidak tidak mendoakan seperti yang lain, karena dia sendiri statusnya orang yang memang belum tercatat sebagai berdosa. Dia masih berada dalam fitrahnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan suci. Nah, kalau dia masih kecil berarti belum berubah kesuciannya itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Bagaimana dengan seorang muslim yang menuduh saudaranya kelompok Yahudi, apakah dia menuduh orang kafir secara tersebut? Bagaimana dengan orang-orang yang menuduh saudaranya atau keyakinan saudaranya adalah sebagai produk Yahudi? Lalu apakah dia berarti menghukumkan kafir? Ini barangkali orang-orang tidak mengerti. Ini hanya datang dari orang-orang yang tidak paham dengan masalah yang sebenarnya. Apa memang akidah Yahudi seperti itu? Apakah meyakini bahwa yang kita taati hanyalah Allah, itu keyakinan Yahudi? Mau Yahudi taat sama Allah? Taat Yahudi? Kan bahwa sesungguhnya kita mesti meyakini
rububiyah, uluhiyah. Uluhiyah itu ketaatan kita yang harus semata-mata kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah meyakini semua perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, kita wajib meyakininya, yang lain tak akan mampu bisa memberikan. Yang memberi kita nyawa siapa? Allah. Yang mematikan, yang memberikan kita musibah siapa? Allah. Itu bagian dari rububiyah. Apakah meyakini seperti itu? Itu adalah keyakinan Yahudi. Maka banyak kadang tuduhan-tuduhan datang dari lisan-lisan yang dia sendiri tidak mengerti. Dia sendiri tidak mengerti. Kalaupun ada keyakinan-keyakinan dulu seperti itu, ya orang jahili aja yakin dia kok Allah di langit tuh. Kan 6 katanya Tuhan tadi kan. 1 di langit. 5 di bumi. Yang 1 itu siapa? Allah. Berarti yakin dia di langit. Berarti mereka aja yakin, masa kamu enggak? Kan gitu jadinya. Jadi bukan berarti menyamakan, enggak. Orang-orang dulu saja yang kafir-kafir itu yakin dia. Masa kamu tidak yakin? Kan seharusnya larinya ke situ. Bukan berarti menuduh orang-orang yang sekarang kan kalau dibahas ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini keyakinan Yahudi. Padahal Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Keyakinan bahwa Allah punya wajah, itu keyakinan Yahudi. Al-Quran yang bilang. Besok insya Allah kita mulai dari ayat itu. Karena penjelasan setelahnya itu ada ayat laqad uhiya ilaika. Itu besok insya Allah. Ayat-ayat yang di dalamnya mengisbatkan sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan zatnya. Karena sifat Allah itu ada yang sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah, ada nanti yang berhubungan dengan zat. Dan itu semua wajib kita yakini sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau memang itu sebagai keyakinan orang Yahudi aja yakin, masa kamu enggak? Yahudi yang enggak percaya sama Al-Quran ini yakin dia, masa kamu enggak? Siapa yang lebih parah itu? Nah jadi menuduh-nuduh seperti tadi itu tuduhan yang tidak benar, tuduhan yang tidak tepat. Kita hanya mencoba untuk mengembalikannya kepada Al-Quranul Karim, bagaimana Allah menceritakan dirinya dalam Al-Quran, itulah yang harus kita terima. Jangan menolaknya. Dan apa pula yang diceritakan oleh Rasulnya dalam hadisnya, itu pula yang kita yakini. Kenapa demikian? Karena Rasul itu utusan resmi dia. Itu utusan resminya. Itulah yang harus kita percaya. Apapun pesan yang disampaikannya pasti sah. Karena dia yang minta disampaikan. Allah yang mengutus dia untuk menyampaikan pesan itu. Maka dalam bertauhid, dalam berakidah, tidak ada cara lain selain daripada ambil dari Al-Quran, ambil dari sunnah. Jangan ambil dari ahli-ahli yang teori-teorinya diambil dari ilmu filsafat Yunani dulu. Setiap yang berada di atas mesti membutuhkan yang di bawah. Memang pisang goreng dalam piring, kalau dibuang piringnya, pisangnya jatuh, gitu. Ini berakidah tidak sama dan meyakini Allah di aras, tidak sama meyakini pisang goreng dalam piring. Maka muncul pertanyaan pula bagi yang menolak itu. Kalau begitu, mana yang besar, Allah apa aras? Ini yang pisang goreng dalam piring tadi. Mana yang lebih besar, piring apa pisang goreng? Tidak sama, tidak begitu ceritanya. Yang bilang Allah di atas aras siapa? Allah dia. Yang mencari-cari tahu seperti apa? Pernah Nabi? Tidak. Tidak pernah Nabi menjelaskan. Sahabat pun tidak bertanya. Tapi mereka paham. Apa bukti paham? Mereka tidak nanya.
Karena sahabat itu kalau ada satu aja yang mereka tidak paham, langsung datang ke Nabi. Langsung itu. Kalau ada yang mereka tidak paham tentang agama nih, tidak mungkin mereka mendiamkan. Langsung tanya sama Nabi, ya Rasulullah, ini kemana ini? Dan banyak contohnya. Datanglah perintah untuk memperbanyak selawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Langsung mereka nanya, ya Rasulullah, gimana caranya kami bisa berselawat? Berarti mereka belum paham kan? Tahu dia diperintahkan berselawat, cuma caranya belum tahu. Maka mereka datang, ya Rasulullah, gimana caranya kami bisa berselawat sama kamu? Sebut ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena mereka tidak tahu. Nah sekarang turun ayat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras. Adakah mereka nanya-nanya, ya Rasulullah, mana yang lebih besar aras daripada Allah? Ada? Ya Rasulullah, itu kalau seandainya Allah turun sepertiga malam, maka itu hadisnya itu, turun Rabb kita di sepertiga malam, maka berdoalah, minta taubatlah, beristighfarlah, Allah akan ampuni. Ada mereka nanya, ya Rasulullah, kalau turun itu sepertiga malam, mana itu ya Rasulullah? Ini sepertiga malam kita nih, atau sepertiga malam Syam, atau sepertiga malam mana? Ada? Tidak. Kalau Allah turun, apakah aras kosong ya Allah? Ada? Tidak. Orang-orang yang menanyakan itu adalah orang-orang yang sedang menyerupakan Allah dengan diri dia. Dikiranya duduk di kursi, turun kosong kursinya. Nabi hanya menyampaikan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Untuk apa? Untuk menunggu-nunggu siapa di antara kalian yang berdoa di sepertiga malam terakhir itu. Ada yang mentawil-takwilkan, tidak mungkin Allah itu. Kenapa? Allah tidak mungkin turun naik. Dia lagi-lagi dia membayangkan. Pokoknya kalau ada yang bertanya, pasti dia sedang mencari cara. Padahal al-kaifu majhul. Cara itu tidak dikenal, tidak diketahui. Hanya Allah yang tahu. Nah, maka jangan dipertanyakan. Ada yang mentawil-tawilkan, oh itu yang turun adalah nikmat. Memang nikmat turun sampai langit? Tidak sampai nikmat Allah turun sampai ke bumi. Kan turunlah Allah. Sekarang turunlah nikmatnya. Berarti nikmatnya aja sampai situ. Ada juga yang mengartikan, oh itu bukan nikmat, tapi malaikat. Malaikat yang turun. Sekarang kalau seandainya malaikat yang turun, kan ujungnya kan ada kan, siapa yang meminta kepadaku, saya di situ, itu malaikat tuh. Kalau seandainya yang turun adalah malaikat. Siapa yang bertaubat kepadaku, saya taubatkan. Siapa yang minta ampun, saya ampuni. Saya di situ. Kalau malaikat yang turun, berarti saya itu malaikat? Enggak ada cerita yang lain. Yang turun adalah Allah. Seperti apa? Jangan nanya. Bukan kerja kita. Karena Nabi memang tidak memberikan penjelasan karena memang tidak kan bisa dicerna oleh akal kita. Jadi meyakini seperti tadi, itu keyakinan Al-Quranul Karim. Al-Quran mengajarkan seperti itu. Ulama salaf dulu, para sahabat seperti itu. Bahkan imam yang empat punya keyakinan yang sama. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tidak ditakwil-takwil, tidak dirubah-rubah, mereka meyakini. Imam Malik apa katanya? Allahu mustawin 'ala 'arsyihi wa ilmuhu fi kulli makan. Allah berada di atas aras dan ilmunya ada pada semua tempat. Itu Imam Malik. Saat ditanya, bagaimana arasnya? Marah dia kan? Tolong keluarkan Tuhan katanya.
Kayaknya ada gila dia tuh katanya. Karena tidak pernah ada orang yang nanya seperti itu. Jawabannya ketika ditanya, istiwa itu maklum, itu diketahui. Ada pula mengatakan itu diketahui, itu bukan diketahui artinya, tapi diketahui kalau ada dalam Quran. Masa cuma Imam Malik bilang maklum hanya untuk diketahui dalam Quran? Ulama dulu kalau melafazkan satu kata itu lafaz yang penuh makna. Tidak sembarangan ulama dulu ngomong. Setiap kata dia itu kalau ditafsirkan oleh ulama berikutnya itu panjang. Jadi sekarang ketika Imam Malik bilang al-istiwa ma'lum, istiwa itu diketahui. Apakah maksudnya diketahui ada dalam Quran? Dungu kali saya kira itu kalau itu artinya. Tapi diketahui artinya, maksudnya, caranya seperti apa itu yang majhul. Itu yang tidak diketahui. Nah, jadi itu bukan keyakinan orang Yahudi. Andaikan pun dulu Yahudi yakin, masa Yahudi aja yakin kamu tidak meyakininya. Sementara ada dalam Quran kamu, ada dalam ayat-ayat yang sering kamu baca. Nah, karena itu jangan ditolak tapi diterima, sekaligus jangan pula diserupakan atau disamakan. Gitu. Wallahu a'lam. Insyaallah besok ini ayat berhubungan dengan berbagai hal yang harus kita yakini yang sering memang diperdebatkan. Padahal bukan untuk diperdebatkan tapi untuk diyakini. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan majelis kita memberikan manfaat dan ada faedah yang bisa kita terima untuk mengokohkan keyakinan kita. Yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah, dan kalau ada yang salah mohon dimaafkan karena itu adalah kebodohan saya, dan semoga Allah juga mengampuninya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini. Tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu.